Pemirsa, siapa yang memberi izin pendirian pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang? Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto meminta agar dalang di balik pembuatan pagar laut harus diusut secara tuntas. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 dari DPR RI fraksi PKS Bapak Johan Rosian. Selamat petang Bang Johan. Petang. Dan juga dari Kabiro Humas ATR Kepala BPN Harrison Mokodampis. Selamat petang Bang Harrison. Ya, nanti kita selamat petang, selamat sore teman-teman. Ya, Bang Harrison, Bang tentunya Johan, kita ingin mengetahui. Ketemu lagi Bang Johan. Baik. Siap Pak, ketemu lagi kita. Nah, Ketemu yang lagi, kita Pak, izin. Ya, baik. Siap. Bagaimana Bang Harrison? Apa nih pertanyaannya? Nah, Bang Harrison sendiri ini melihatnya tadi sudah dilakukan dan juga sudah ditentukan bahwa agar pagar laut dicabut. Ini bagaimana? Ya, kalau soal pencabutan pagar itu kan menjadi tugas dan kewenangan teman-teman yang di luar ATR BPN lah ya. Kalau kita concernnya Pak Menteri itu lagi-lagi mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya teman-teman di BPN Tangerang. Nah, ini yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Menteri, bahwa ada hitungan agregasi dari hasil koordinasi dengan teman-teman BIG, ada sebagian dari 263 sertifikat itu memang berada di luar garis pantai. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk penelitian yuridis dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatalan karena administrasi. Nah, ini akan dilakukan pengecekan yuridisnya. Baik, saya ingin ke Bang Johan terlebih dahulu. Bang Johan, ini menanggapi pembongkaran dari pagar laut sendiri, kajian dari DPR seperti apa sih Bang? Dari Komisi 4 khususnya? Kalau kami memandang ya, bahwa pagar itu hanya puncak gunung es dari banyaknya masalah-masalah tentang pengelolaan ruang laut kita ini, ya kan? Nah, dengan terbongkarnya pagar laut ini, kita bisa melihat ternyata laut pun bisa disertifikat. Ini kan luar biasa. Padahal sejak keluarnya putusan MK nomor 3 tahun 2010 itu kan rezim pengelolaan ruang laut itu kan sudah berbeda. Ya. Tidak boleh lagi ruang laut itu diprivatisasi, tetapi dia merupakan milik publik yang dikuasai oleh negara. Maka prinsipnya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh dikapling-kapling, tidak boleh dimiliki eksklusif oleh siapapun, tetapi harus dikelola oleh negara dengan prinsip pertama berkelanjutan, yang kedua kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, saya pikir begitu secara garis besarnya soal ruang laut ini. Bahkan Ketua Komisi 4 Titi Soeharto juga tegas menyatakan bahwa laut bukan milik perorangan maupun koperasi ini. Jika Anda melihatnya, lantas siapa di balik pagar laut yang didirikan ini? Kita harus berterima kasih kepada Pak Nusron sebagai Menteri ATR yang sudah membuka ternyata ada 263 bidang. Nah, ini kan sudah ada nama-nama itu, ya kan, ada nama-nama, minimal dari 2 itu ada yang tersangkut dengan pemilik PIK 2, PT Panilah di bursa saham itu. Nah, saya pikir sudah kita bisa memulai penelusuran. Kalau bahasanya Pak Presiden itu kan bongkar usut. Nah, pengusutan itu kita mulai dari memanggil dua perusahaan ini. Baik. Ya. Dan ini ada sangkut pautnya gitu dengan, kan sudah diakuisisi sejak September 2023 oleh PT Sedayu Agung, pengelola PIK 2 ini. Mulai dari situ aja. Gitu, enggak usah kita lagi kalau kemarin kan masih kita ragu-ragu tentang siapa yang punya. Kini sudah ada nama secara legal dikeluarkan oleh menteri, ada pihak-pihak ini, panggil saja dua perusahaan ini. Kita mulai dari situ. Baik. Gitu. Jadi dalam waktu dekat ini rencananya besok akan ada pemanggilan terhadap kami besok sudah mengagendakan pertama setelah rapat paripurna, karena besok adalah hari paripurna, hari Kamis. Setelah itu kita rapat kerja dengan Menteri KKP Pak Sakti. Baik. Yang kedua kita dengan Kementerian Kehutanan. Ya, karena kenapa kehutanan? Karena memang itu masih area hutan lindung.
Gitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebuah perusahaan lantas bisa memiliki sertifikat? Ini sebenarnya bagaimana alurnya? Saya sudah melihat ini prakondisinya panjang ya. Itu kan sertifikat keluar tahun 2023. Artinya beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada prakondisi. Apa prakondisinya? Ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada penempatan menteri-menteri. Nah, ini adalah peninggalan rezim Jokowi. Karena itu saya sering katakan bahwa inilah saatnya kabinet Pak Prabowo ini, kabinet Merah Putih ini, inilah saatnya kita berpisah dengan rezim Jokowi itu. Beri harapan pada masyarakat bahwa rezim atau kabinet Merah Putih ini berbeda dengan kebijakan yang tidak pro rakyatnya rezim Jokowi itu. Saya melihat Pak Prabowo itu jiwa pikirannya itu sudah menyatu dengan konstitusi. Beliau selalu mengutip tujuan dibentuknya pemerintah itu, melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, ya kan? Nah, inilah saatnya kita mewujudkan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi jiwa dari Pak Prabowo itu. Mari kita lindungi rakyat Indonesia ini, mari kita kelola seluruh sumber daya laut kita ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Baik, saya selanjutnya ingin ke Bang Harrison. Baik, Bang Harrison, ini kan kalau kita lihatnya ada tadi dikatakan 263 sertifikat HGB. Ini bagaimana sampai sertifikat HGB di atas laut ini bisa dikeluarkan, Bang? Ya, pertama tentu saja harus dilihat perolehannya seperti apa, kemudian riwayat terbitnya itu seperti apa, itu kan yuridisnya. Karena HGB bukan hanya HGB, itu kan di situ ada hak milik dan ada juga penguasaan bidang yang baru terdelineasi. Artinya baru dalam bentuk gambar tapi belum ada hak apapun. Nah, kita harus meneliti ini bagaimana riwayatnya. Apakah perolehan HGB itu dari hak milik yang sebelumnya sudah ada, kemudian karena terjadi peralihan hak dilakukan penurunan hak, karena kalau korporasi itu kan HGB ya, bukan hak milik. Nah, ini kan harus dilihat semua riwayatnya seperti apa. Itu dulu di situ. Nah, kalau untuk proses pemeriksaan ini menunjukkan bahwa seperti yang kata Pak Menteri tadi telah terindikasi, meskipun kami belum menentukan dari 263 itu ada berapa, penelitian sedang dilakukan. Secara agregasi ada bidang yang jatuh di luar batas wilayah pantai. Dalam konteks evaluasinya, Kementerian ATR BPN itu akan menerapkan asas contrarius actus, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan produk karena alasan-alasan yang dimungkinkan oleh undang-undang, itu bisa meninjau, mengevaluasi kebenaran dari penerbitan produk itu, dan kalau memang ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pemberian haknya, dapat dilakukan pembatalan, baik secara administratif maupun oleh putusan pengadilan. Bang Harrison, ini artinya sertifikat atau HGB tersebut dikeluarkan pada kapan? Sudah berapa lama? Tadi sudah disebutkan oleh Bang Johan. Beberapa sertifikat itu kan terbitnya tahun 2023. Tetapi ada juga di tahun 2022. Ada juga di tahun 2021. Jadi semua warkah riwayat penerbitan haknya itu kan harus dilihat satu demi satu. Misalnya ketika dia mendalilkan penguasaannya itu adalah berasal dari Girik tahun 82. Nah, kita harus lihat itu tahun 82 itu kalau kombinasi data spasial dan yuridisnya kita landingkan overlay di atas peta hari ini seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh BPN dengan BIG kemarin. Baik, saya ingin ke Bang Johan. Jadi Anda melihat dari ketika diterbitkan HGB, kemudian ada hak milik di tahun 2023, bahkan sebelum tahun itu, apa yang salah? Ini sudah jelas salah ya. Pernyataan Menteri tadi sudah ngomong bahwa ini ilegal. Betul. Udah, tutup, selesai di situ. Sekarang tinggal kalau barang ilegal kan harus kita periksa. Nah, itu aja. Ini sudah dinyatakan ilegal oleh menterinya, tinggal kita laporkan saja. Pihak APH bergerak, panggil mereka yang melakukan kegiatan ilegal ini gitu. Baik. Nah, itu satu. Yang kedua, saya berharap Bang Horizon, ya, harapan saya sederhana saja, jangan korbankan pegawai-pegawai kecil kita ini. Ya, penyidik-penyidik di tingkat bawah ini, tolong Pak, ini kita dalam pengawasan publik. Ya, jangan korbankan mereka. Nanti ini salah prosedur lah begini-begini, akhirnya penyidik-penyidik ini yang dikorbankan. Jangan tutup persoalan siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Ya, semua banyak media sudah memunculkan nama-nama besar kok di situ.
ya kan? Contoh misalnya ada nama Pak Freddy Numberi yang di kedua perusahaan yang disebutkan oleh itu muncul nama itu. Ada nama lain. Siapalah? Ini yang harus kita usut. Tolong Mas saya jangan sampai nanti sekali lagi jangan sampai mengorbankan pegawai-pegawai kecil kita atau petugas-petugas kita di lapangan yang sudah mendedikasikan dirinya dalam persoalan ini. Kalaupun mereka tahu mungkin mereka terpaksa karena takut jabatannya diganti atau apa. Karenanya dalam rezim keterbukaan ini ya kita berhenti menutup-nutupi, semakin ditutup-tutupi netizen Indonesia, masyarakat Indonesia itu semakin mengejar kita gitu, seperti itu. Baik Bang Johan, tadi kan yang menarik adalah dari Komisi 4 ini akan memanggil dari 2 kementerian, ada Kementerian KKP, kemudian ada Kementerian Kehutanan. Ya. Apa yang akan dibahas kita jawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.